صلوا على النبي محمد. Beliau ngisi kade. Mengisi kade. Kalau ngisi waktu apa? Kalau ini. Mana? صلوا على النبي محمد. Yang kedua adalah nama Muhammad. Ternyata Muhammad itu coba Bapak Ibu tulis besar-besar, mim ha mim dal gabung. Kemudian lalu kata Muhammad tadi mimnya diletakkan di atas, dalnya bawah. Rupanya bentuk Muhammad itu persis seperti bentuk manusia. Maka kata ulama, Allah tidak menyiksa manusia di dalam neraka dalam bentuk manusia. Sebab manusia itu simbol dari lapal Muhammad. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka bentuk manusia yang disiksa di dalam neraka diganti, diubah oleh Allah menjadi bentuk seperti hewan, bukan nama Muhammad. Karena sekali lagi Allah memuliakan nama Muhammad, lapas Muhammad, sehingga bentuknya seperti manusia, diubah yang disiksa di dalam neraka bukan bentuk Nabi Muhammad, tetapi adalah seperti bentuk hewan, dan bentuk Muhammad adalah bentuk manusia. Maka oleh karena itu pesan saya khususnya pribadi saya, suatu saat adik-adik yang di depan saya ini tolong nanti kalau dapat jodoh dan dapat anak, amin. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 3000 sudah nikah. Ngapa kelambatannya? Kelambatan. Nah, nama Ahmad dan Muhammad itu nanti kata Ibnu Abbas, kelompok manusia yang pertama sekali dikeluarkan dari neraka itu adalah yang bernama Nabi Ahmad atau Muhammad. Sampai-sampai Allah perintahkan kepada malaikat untuk manggil yang bernama Ahmad Muhammad. Kata malaikat, wahai yang bernama Ahmad, wahai yang bernama Muhammad, keluarlah dari neraka. Sehingga kelompok yang pertama sekali dikeluarkan oleh Allah dari neraka adalah yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kamandano Dudi, Angling Dharma Dudi, Ronaldo Dudi, yang nama Ahmad Muhammad dulu. Makanya Bu, kalau ada ibu namanya tidak bagus, itu bagus diganti. Sebab baginda Rasul pernah mengganti seorang perempuan namanya Ausiah menjadi Jamilah. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz kalau aku ganti nama digendong juga ya? Kalau ada yang gendong? Tak usah digendong, pakai arko. Gunting juga ya? Tak perlu. Sampai kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz kalau aku ganti nama tas pakai akikah lagi ya? Tak perlu, sebab akikah cuma sekali seumur hidup. Jangan pula dua kali akikah. Nah, jadi nama itu adalah sungguh luar biasa. Sampai dalam satu riwayat kata baginda Rasul, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kalian nanti di hari kemudian akan dipanggil nama-nama kalian dan nama bapak kamu bin daripada bapak kamu. Maka baguskanlah nama-nama kamu. Sehingga adik-adik kalau namanya tidak bagus, itu sunat diganti. Saya waktu sebelum masuk madrasah nama saya itu Bahtiar. Oleh guru saya diganti menjadi Akhyar. Saya tambah ambil berkah Muhammad Akhyar. Muhammad artinya terpuji, Akhyar artinya pilihan. Minimal pilihan majelis Maulid Arba'in malam tak ini ngisi di sini. Jadi nama kalau tidak bagus sunat diganti. Tak bagus sunat diganti. Cuman kalau kita di Indonesia ini ganti nama itu tak bisa KTP ganti. Sebab kenapa? Seperti itulah hukumnya. Oleh karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling mulia, maka kata saya Imam Ajal Abu Nasr Muhammad bin Abdul Rahman di dalam kitabnya As-Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat, ada 7 macam keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dari 7 itu insya Allah mungkin sebagian yang akan saya sebutkan.
Kita Bapak Ibu adik-adik sekalian, jangankan Nabi Muhammad, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja, beliau bukan Nabi, bukan Rasul, tapi keistimewaan beliau luar biasa. Beliau hanya wali. Hari pertama bulan Ramadan beliau dilahirkan, beliau itu sudah puasa. Sehingga beberapa tahun kemudian penduduk setempat kalau pengen tahu apakah hari itu sudah puasa apa belum masuk bulan Ramadan, tanya dengan ibunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani puasa apa tidak? Kalau puasa berarti sudah masuk bulan Ramadan. Kalau belum, berarti belum. Saya tidak heran kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sejak kecil hari pertama dilahirkan sudah puasa. Kenapa? Calon wali. Yang saya bingung, ada bayi di kampung kita usianya 75 tahun tak pernah puasa. Bayi apa tuh, Bu? Bayi apa tuh? Nah, bayi Gun mungkin. Makanya Bu, pesan saya sebelum masuk bulan Ramadan, tolong diqadha puasanya. Sebab kalau sampai setahun belum diqadha, qadhaan tetap wajib kena denda 1 harinya 1 mud. 3 tahun belum diqadha, dikali 3. 4 tahun kali 4. Saya paling senang Bapak Ibu kalau bicara masalah qadhaan puasa. Sebab biasanya kalau ibu-ibu tuh 3 hari insya Allah diqadhanya. Beda dengan laki-laki, kadang-kadang 2 hari saja insya Allah dikadanya. Bukan diqadha. Yang pertama, keistimewaan baginda Rasul. Beliau ketika dalam rahim ibunya sedikit pun tidak merasa susah dan payah. Sehingga beliau tidak seperti kebanyakan ibu-ibu yang sedang cang-dincang sasar sehari, sasar kancang. Yang biasanya apabila tercium bau sosis, tercium bau bakso, yang paling parah kadang-kadang ada istri seorang perempuan hamil itu ketika ngidam nengok mertuanya muntah. Nah, ini parah nih. Ini parah betul nih. Jadi Siti Aminah itu tidak tahu kalau beliau sedang hamil. Bahkan yang ngasih tahu itu malaikat kalau dia sedang hamil. Sedikit pun tidak muntah-muntah, tidak sakit, tidak payah, tidak. Cuman malaikat ngasih pesan nanti kalau lahir kasih nama Muhammad. Bahkan nama Muhammad ini tidak pernah ada nama sebelumnya. Inilah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu diketahui Bu, ibu itu ketika hamil luar biasa. Dalam satu riwayat dijelaskan perempuan selama hamil selama itu malaikat memintakan ampun. Rasa sakit yang dia derita ketika mau melahirkan kal mujahidin fi sabilillah, dapat pahala seperti dia pergi ke medan perang membela agama Allah. Kemudian apabila meninggal dunia maka dicatat mati syahid. Kata ulama 10 kelompok manusia kalau meninggal dunia jangankan 100 tahun, 1000 tahun sekalipun, itu tubuhnya Allah haramkan dimakan oleh cacing tanah, Allah haramkan dimakan oleh tanah, dihancurkan oleh tanah. Siapa salah satu daripada 10 kelompok? Wal mar'atu idza matat fi nifasiha, perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan masih nifas. Zaman sekarang Bapak Ibu, adik-adik jarang itu kalau ada lepas melahirkan meninggal dunia. Kenapa? Kecanggihan teknologi, susah lahir, bawa ke rumah sakit tidak bisa lewat pintu, lewat dinding. You understand? You understand? Nah, kalau zaman dulu tahalang mati. Kaganalan mati. Sekarang tidak lagi, tinggal nah. Malah sekarang ini kesabarannya beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kadang 2 hari 2 malam belum melahirkan, bidannya pandai betul. Sabar Bu, ya belum lagi. Sekarang baru 3 jam, ngeng, datang mobil ambulan. Berarti beda dah, beda. Jadi makanya adik-adik tolong diingat dengan ibunya hati-hati. Seorang laki-laki pernah menghadap kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa manusia yang paling saya hormati dan saya agungkan?" Nabi menjawab, "Ibumu." Siapa lagi yang Rasul? Ibumu. Siapa lagi yang Rasul? Ibumu. Ibu, 3 kali, baru yang keempat bapakmu. Kenapa maka ibu 3 kali, bapak sekali? Bapak cuma memberikan nafkah, mencari rezeki, sedangkan ibu 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Makanya adik-adik kalau baru bisa kalian itu membalas jasa orang tua, bisa kembali air susu yang diminum ke tempatnya semula. Bisa? Oleh karena tidak bisa, berarti tidak bakalan. Maka pesan saya kepada adik-adik, jangan menyusahkan hati orang tua.
Apabila kata Sayyidina Ali, anak itu menyusahkan hati orang tua, itu sudah termasuk durhaka. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, ibunya juga tidak merasa payah susah ngalih. Istilahnya tuh kayak orang bakame sore selesai, bukan macam saya lihat Bu istri saya 3 kali melahirkan, yang jelas 2 tuh, yang ketiga itu saya tidak ada di tempat. Ya Allah, iya. Saya kesian nengoknya begitu selesai melahirkan, saya tanya, macam mana hendak lagi benak, hendak kayak alhamdulillah. Iya. Makanya adik-adik jangan durhaka dengan orang tua. Orang tua mengeluarkan kalian itu dari dunia ini, risikonya MATIT. Is dead. Is dead. Makanya Bu ya, yang punya cucu nanti bakalan, punya anak baru bakalan, jangan tidak diazankan. Tak usah ikut yang di YouTube tuh nah. Tak ada dalil kalau anak baru lahir diazankan. Muka kau tak ada dalil. Kata Nabi, man ulida lahu mauludun fa'azana fi uzunihi al-yums fa'azana man ulida lahu mauludun fa'azana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra lam tadurahu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapatkan anak baru lahir, azankan telinga kanan, qamatkan telinga kiri, maka insya Allah tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Siapa itu ummus sibyan? Ulama beda-beda pendapat. Kata sebagian ulama, ummus sibyan itu adalah nama bangsa jin yang suka mengganggu anak-anak. Kata sebagian ulama, ummus sibyan itu adalah nama penyakit yang biasa pada anak-anak. Pesan saya kepada adik-adik nih yang bakalan jadi azan, tukang azan nih. Woi, halo. Kalau azan berwuduk dulu. Nih kebanyakan anak-anak nih sudah selesai azan berwuduk terbalik. Orang berwuduk dia buat azan. Yang kedua, azan itu disunatkan telunjuk dimasukkan ke lubang telinga. Telinga siapa Pak Ustaz? Telinga dewek lah. Tak mungkin telinga kawan. Kalau qamat tidak disunatkan telinga dimasukkan ke telunjuk dimasukkan ke telinga, tapi adalah azan yang disunatkan. Qamat tak usah. Kemudian adik-adik nih, siapa yang azan dia berhak qamat. Nih dah kawannya azan dia yang qamat. Nengok kawannya, bungolnya nih ngambil punya aku nih. Siapa yang azan dia berhak qamat. Tes. Halo. Tes. Ya. Dah. Ya. Jadi azan dengan qamat usahakan. Dan siapa nanti yang sudah azan makruh jadi imam. Ini kadang-kadang dia yang azan, dia yang qamat, dia jadi imam, dia tukang pukul beduk. Kata jamaah yang lain, balikan bela kita. Diambilnya semua punya dia. Makruh hukumnya yang azan jadi imam. Adik-adik tolong diingat, suaranya mantap, jangan malu azan. Sebagian ulama mengatakan pahala besar tukang azan ketimbang jadi imam. Yang jadi imam jangan tersinggung, aku berhenti jadi imam. Malah hebatnya termasuk kelompok 10 manusia yang diharamkan dimakan cacing tanah. Siapa? Daripada setelah perempuan melahirkan meninggal dunia, wal muazzin, orang yang meninggal dunia dia selalu azan. Nah ini hebatnya azan. Kata Nabi, salah satun yuqsimuhumullah ta'ala an azabil qabri. Ada 3 kelompok manusia yang Allah pelihara jaga dari siksa kubur. 1, as-syahid, mati syahid. 2, wal muazzin, orang yang suka azan. Yang ketiga, wal mutawaffa fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati, meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau meninggal hari Jumat, malam Jumat, mati beriman, masuk surga tanpa diazab dalam kubur. Kata ulama mentafsirkan hadis ini, sekalipun dia disiksa mungkin ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, dia disiksa cuma sekali, lepas itu tidak lagi sampai hari kemudian. Mudahan kita meninggal hari Jumat atau malam Jumat, amin. Sekuala tungkal ni meninggal hari Jumat atau malam Jumat, amin. Pikirkan siapa yang memandikan, siapa yang mikul, siapa yang talkinkan, mati semua. Tuh. Jadi waktu dilahirkan Nabi Muhammad tidak menyusahkan orang tuanya. Macam ya istilahnya
Tak sadar keluar langsung. Ini saya punya saudara meninggal dunia sudah. Itu anaknya 7, enak semua lahirnya. Saya heran juga. Tak apa, tak amalannya. Saya pang laki-laki tak mungkin melahirkan. Kalau laki-laki ini paling penyebab melahirkan. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, keistimewaan bagi Rasul itu sudah potong pusat. Kemudian apalagi sudah dikhitan. Nah, ini zaman sekarang ini kadang-kadang menimbulkan keresahan nih. Ada fatwa perempuan tidak wajib khitan, yang wajib adalah laki-laki. Ini fatwa memang betul, cuman kurang kuat. Yang mu'tamadnya seperti kata Imam Nawawi di dalam Az-Zawajir, wa tarku ba'dal bulugh minal rajuli minal kabair. Meninggalkan khitan, tidak mau bersunat setelah dia dewasa balik, baik laki-laki maupun perempuan, dosa besar. Nah, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan sunat, laki-laki wajib, itu pendapatnya lemah, Bu. Sedangkan yang kuatnya laki-laki perempuan wajib khitan. Tergantung ibu mau pilih mana, yang kuat apa yang lemah. Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, saya butuhkan jawabanmu. Iya. Jadi perempuan usahakan kalau mau khitan itu belum usia setahun. Saya punya anak 2 perempuan, belum setahun sudah dikhitan. Ini umur 5 tahun baru dikhitan, 5 orang megangnya. Aku tak mau, kata bidan apa tak mau, sudah pacul tuh. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah saya selidiki, kenapa ada kadang-kadang bidan tidak memengkhitan anak perempuan? Bukan hukumnya yang dipermasalahkan, hukumnya tetap wajib. Yang dipermasalahkan cara mengkhitannya. Cara mengkhitannya itu yang dipermasalahkan terlalu banyak. Oh, sikit cuman, kesian, hilang. Ya, Bu, paham? You understand? Tuh. Jadi khitan itu termasuk kesunahan Nabi, sebab Nabi mengatakan ada 5 macam mengandung kebersihan. 1 khitan, 2 cabut bulu ketek. Nah, kaidah digundul. Iya, ini boleh gotong royong nih, gantian suami istri. Iya boleh. Yang tak boleh itu dengan istri tetangga. Kalau istri dewet aja jadi masalah. Iya. Yang kedua apa? Memotong kumis. Kumis adik-adik kalau mau berkumis silahkan, tapi jangan sampai menutupi bibir. Nampakkan bibir. Ini kumis panjangnya lebih bibir, makan bubur duluan dia nyicip pada mulut. Iya. Yang selanjutnya apa? Motong kuku. Motong kuku itu disunatkan yang paling abdal mulai kelingking, kanan, tengah, jari tengah, ibu, jari manis, telunjuk. Kemudian baru kalau yang kiri, ibu, tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Siapa katanya yang memotong kuku seperti itu, insya Allah dia tidak sakit mata. Orang sekampungan merah matanya dia tidak. Nah, ini hebatnya membaca apa tadi? Motong kuku. Nah, yang kelima disunatkan mencukur itu. Sedangkan kebun saja, kebun sampai 4 bulan tak bertebas, bababi, Iya. Apalagi kalau itu 4 bulan, ya Allah. Ada seumur hidup tak pernah lalu. Apa yang terjadi aku tak tahulah situ. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan beliau sudah disunat. Apa hikmahnya? Supaya nanti kalau sudah agak remaja itu tidak dilihat lagi, tidak ada yang melihat lagi auratnya. Jadi inilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya apa? Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan beliau sudah sujud, langsung dalam sujud dan mengatakan ummati, ummati, ummati. Apa maksudnya? Sebagai tanda bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya. Sehingga dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu selalu ingat dengan umatnya. 1, ketika beliau dilahirkan. 2, ketika beliau mau meninggal dunia. Ini pesan saya kepada adik-adik nih. Oi, kalau ada yang mau meninggal dunia, khususnya orang tua, tolong bacakan Yasin dan Al-Ra'd. Apa hikmah pembacaan Yasin kepada yang mau meninggal dunia? Insya Allah ketika dicabut rohnya dia tidak merasa haus. Sebab hausnya luar biasa. Mohon maaf, nih adik-adik nih, jangan meninggalkan sholat.
10 macam siksaan bagi yang meringan-ringankan solat. Salah satu daripada 10, ketika mau meninggal dunia dia haus luar biasa. Seandainya air yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam mulutnya, rasa haus